Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Misbah Bayuni, dosen program studi perbankan syariah. Dalam hal ini, saya mengampu mata kuliah ekonomi moneter Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pengantar untuk mata kuliah ekonomi moneter Islam, dimulai dari deskripsi mata kuliah, capaian yang diharapkan, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa, kemudian media pembelajarannya, referensi, materi pembelajaran, kemudian referensinya dan juga interaksi dan juga assessment, ya, penilaian pada mata kuliah ekonomi moneter Islam. Pada kesempatan kali ini juga saya akan melampirkan contoh metode pembelajaran di ekonomi moneter Islam. Untuk deskripsi mata kuliah ini mempelajari konsep dasar dan gambaran umum ekonomi moneter Islam. Selain itu ada sistem pembayaran, uang, kemudian standar moneter Islam. Ya. Selanjutnya mahasiswa juga mempelajari tentang permintaan dan penawaran menurut Islam. Selain itu kebijakan moneter, bank sentral itu juga sudah pasti dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian ada mekanisme transmisi moneter, instrumen pengendalian moneter, inflasi, dan juga pasar uang menurut Islam. Nah, setelah itu, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa ini ada 3, ya, secara umum. Pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan gambaran umum ekonomi moneter Islam. Dan kedua adalah mahasiswa mampu menerangkan sistem pembayaran itu apa, ya, uang itu bagaimana, kriterianya seperti apa, kemudian standar moneter juga, ya, standar moneter menurut Islam juga mampu menerangkan ulang bagaimana sih atau apa sih permintaan dan penawaran uang menurut Islam itu, ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang kebijakan moneter, bank sentral, mekanisme transmisi kebijakan moneter, instrumen pengendalian moneter, inflasi, dan juga pasar uang menurut Islam. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa ketika telah selesai mengikuti mata kuliah ekonomi moneter Islam. Setelah itu adalah materi pembelajarannya apa saja. Materi pembelajarannya itu dimulai dari konsep dasar ekonomi moneter Islam itu seperti apa, kemudian gambaran umum sistem moneter Islam seperti apa, lanjut sistem pembayaran, ya, kemudian uang menurut Islam, standar moneter menurut Islam, penawaran uang, juga permintaan uang menurut Islam itu seperti apa. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9 itu ada kebijakan moneter menurut Islam, bank sentral menurut Islam, mekanisme transmisi kebijakan moneter menurut Islam, instrumen pengendalian moneter menurut Islam, inflasi menurut Islam, dan juga pasar uang menurut Islam. Di Indonesia ini sudah menerapkan sistem moneter ganda, sehingga sangat memungkinkan sekali mahasiswa untuk mempelajari semua materi ini, ya, karena berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti itu, ataupun terjadi di Indonesia khususnya. Nah, kemudian adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertama adalah sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam ini karangan Dr. Umair Chapra yang merupakan ilmuwan Muslim, ya, dan referensi ini sudah banyak digunakan oleh akademisi-akademisi untuk menunjang mata kuliahnya. Kemudian ada norma dan etika ekonomi Islam, ada dari Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan juga ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer dari Insinyur Haji Adi Warman Karim SE MBA. Dan juga yang terakhir adalah ada International Book Chapter yang berjudul Monetary Policy, Islamic Finance and Islamic Corporate Governance. Ini ditulis oleh banyak penulis dari berbagai negara, ya, termasuk di Indonesia, kemudian ada dari negara-negara yang lain, ya, dan juga alhamdulillah salah satu penelitian saya dipublikasikan di sini, sehingga buku ini adalah salah satu bahan ajar yang dijadikan rujukan oleh mahasiswa seperti itu. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini, dalam mata kuliah ini yaitu adalah daring, ya, melalui online Zoom, ya. Karena memang tapi dengan daring kita juga bisa melaksanakan secara maksimal karena memang sudah terkontrol, ya, asesmennya dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya adalah interaksi pada mata kuliah ini meliputi selain ada delivery melalui presentasi materi mata kuliah itu sendiri oleh dosen, itu juga kita akan melakukan diskusi, ya. Diskusi yang nanti akan berlangsung antara dosen dan juga mahasiswa. Setelah diskusi, kemudian ada tes formatif atau ini sebagai kuis, ya, yang akan dilaksanakan. Memang hanya saja kuis ini memang tidak dilaksanakan setiap pertemuan, tetapi kuis yang dilaksanakan ini terukur, ya, dengan indikator nilai yang diberikan pada setiap kuisnya, pada setiap pertemuannya. Setelah itu ada umpan balik dari mahasiswa untuk mata kuliah ini bagaimana sih, apakah sudah difahami atau betul. Ini juga sekaligus sebagai tindak lanjut dan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Ketika hasil kuis itu cukup bagus, berarti dapat, ataupun ketika ada diskusi itu sudah dapat difahami semua materinya, itu berarti capaian-capaian itu sudah sedikit banyak tercapai gitu ya dalam mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya adalah assessment atau tugas, ya, pada mata kuliah ini atau komponen pada mata kuliah ini. Komponen penilaiannya apa saja? Pertama, ini ada kehadiran. Kehadiran itu mencakup ya pastinya sih kehadir di perkuliahan, kemudian juga keaktifan mahasiswa tersebut ketika kuliah gitu ya. Ini ada 10%, kemudian ada tugas mandiri, yaitu membuat artikel ilmiah, ya, yang bersumber dari rujukan nasional ataupun internasional gitu. Ini poinnya adalah 10%, kemudian ada tugas struktur juga 10%, ini adalah presentasi mahasiswa kelompok, ya, yang dilakukan itu dengan mempresentasikan sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Ini ada kuis 10%. Kuis ini tidak ada pada setiap pertemuan, tetapi akan tadi merepresentasikan, ya, materi-materi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian ada UTS. UTS ujian tengah semester ini 30%, wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Kemudian juga UAS, ujian akhir semester juga 30%. Ini juga wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, untuk mata kuliah Ekonomi Moneter Islam kita bertemu lagi di pertemuan ke-8. Ini materi tentang permintaan uang Islam, ya. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran umum moneter, kemudian ada juga tentang sistem moneter Islam, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang lebih khusus tentang permintaan uang Islam. Apa sih permintaan uang Islam itu gitu ya? Nah, tapi sebelum membahas tentang permintaan uang Islam, kita akan membahas terlebih dahulu tentang permintaan uang menurut konvensional gitu. Karena bagaimanapun memang konvensional ini saat ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar kita atau lebih umum gitu, sehingga kita juga sebelum mengetahui atau kita mempelajari tentang Islam, kita juga memahami tentang permintaan uang dari sisi konvensional seperti itu. Oleh karena itu, saya akan membahas dulu tentang permintaan uang menurut konvensional, ya. Nah, permintaan uang konvensional ini terdiri dari 3 kelompok. Pertama, teori permintaan uang sebelum Keynes, kemudian teori permintaan uang menurut Keynes, dan teori permintaan uang setelah Keynes, ya. Ketiga teori ini merupakan teori-teori yang hadir, ya, di wilayah barat sana, sehingga disebutlah ini teori permintaan uang konvensional gitu ya. Seperti kita tahu bahwa nama-nama Keynes gitu ya, atau kemudian ada nanti
Irving Fisher, kemudian Baumol, Tobin, dan lain sebagainya itu adalah ilmuwan-ilmuwan atau ekonom-ekonom konvensional atau kapitalis ya, klasik ya, yang dia itu munculnya dari negara barat seperti itu. Nah, bagaimana sih teori permintaan uang sebelum Keynes ini disebut teori permintaan uang klasik? Karena teori ini berdasarkan asumsi klasik atau asumsi ekonomi klasik ya, yaitu perekonomian yang selalu dalam keadaan seimbang. Keadaan seimbang itu seperti apa? Ya diserahkan kepada pasar gitu ya. Teori permintaan uang yang diungkapkan oleh Baumol, kemudian ada Tobin dan juga Friedman. Baumol, Tobin, Friedman ini lebih dia itu jadi seperti meneruskan apa yang dicetuskan oleh Keynes ya, seperti halnya uang untuk tujuan transaksi oleh Baumol, kemudian ada spekulasi oleh Tobin, kemudian Friedman. Jadi teori Keynes ini membuat para ekonom konvensional juga kemudian mencetuskan lagi ya, mengembangkan teori-teori dari Keynes ya, yang tadi ada motif spekulasi gitu. Nah, kemudian nih bagaimana permintaan setelah teori permintaan uang setelah Keynes ini berkembang ya. Nah, kalau Baumol ini memberikan apa namanya, pemikirannya itu bahwa orang itu akan apabila dia itu memikirkan suku bunga ya, karena kan itu belum pasti ya, maka apa yang akan dipegangnya itu dia akan memiliki apa, jadi intinya dia akan rugi lah gitu ya, berarti dia itu harus lebih besar lagi karena dia harus menyisihkan uangnya untuk apa, bunga tadi, spekulasi gitu ya. Nah, sedangkan kalau menurut Tobin ini setiap orang itu pasti mengalami ketidakpastian gitu ya, sehingga spekulasi itu akan terus terjadi atau terus ada pada setiap permintaan uang yang muncul di masyarakat seperti itu. Nah, sedangkan kalau Friedman ini mengatakan bahwa seseorang ini atau suatu perusahaan akan memegang uang ya tunai itu lebih apa namanya, memuaskan daripada yang memegang surat berharga dan lain sebagainya gitu ya, karena memiliki resiko seperti itu. Nah, inilah rumus matematis dari yang Friedman ya. Nah, itu adalah teori-teori permintaan uang menurut konvensional. Sehingga tadi ada 6 konsep teori permintaan uang menurut konvensional ya yang disebutkan untuk mendukung apa namanya, teori permintaan uang yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana lalu permintaan uang menurut Islam? Permintaan uang menurut Islam ini adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat dalam Islam, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan hanya dua, atau motif memegang uang di masyarakat itu hanya dua, untuk tujuan transaksi dan juga berjaga-jaga, ya. Transaction motif ataupun precautionary motif, gitu. Nah, di dalam Islam ini tidak mengakui ada motif spekulasi, tapi ini juga tidak berarti bahwa investasi itu haram gitu ya. Kita bisa, boleh nggak Bu kalau kayak gitu untuk apa, beli tanah terus nanti dijual lagi dapat untung? Boleh, kan jual beli. Tujuannya investasi. Bahkan justru investasi itu kan dianjurkan dalam Islam karena kita tidak tahu apa namanya, kedepannya itu seperti apa ya, seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah spekulasi yang memang dia itu benar-benar apa namanya, mengandung goror 50-50 gitu ya, atau kemudian ada salah satu pihak yang terzolimi. Misalkan ya kan kita sudah paham betul ya bahwa misalkan judi itu haram karena apa? Karena dia kan menyetorkan uang, kemudian siapa yang dapat itu yang dapat uangnya, kemudian yang kalah itu benar-benar rugi gitu. Kalau membeli tanah kan ada asetnya ya, real aset atau real barangnya gitu. Atau misalkan kita beli emas, ada nggak emasnya? Kan ada ya. Ketika kita mau jual itu, ketika kita bisa lihat harganya dulu, harga pasarnya seperti apa.
Kita tahu selisihnya. Jadi kita sudah tahu keuntungan dan kerugian kalau memang harganya itu di bawah dulu itu di bawah harga pasar lah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi investasi itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah spekulasi yang memang akan salah satu itu dirugikan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah motif permintaan uang Islam tadi sudah ya, bahwa permintaan uang Islam itu muncul karena ada kebutuhan untuk membayar transaksi biasa, bayar kuliah, ya, beli baju dan lain sebagainya itu transaksi. Berjaga-jaga ini adalah untuk kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga, ya. Berjaga-jaga, misalkan BPJS ya, atau kemudian apa namanya, kita siap-siap gitu untuk menikah atau dan lain sebagainya gitu, nabung gitu. Nah itu boleh ya. Jadi bukan berarti kita untuk masa depan kemudian ada tambahan itu nggak boleh. Ya. Kemudian permintaan uang Islam menurut mazhab-mazhab. Ini ada mazhab-mazhab yang memiliki pemikiran dalam permintaan uang Islam. Ya, pertama adalah mazhab iktisaduna. Mazhab iktisaduna ini menyatakan bahwa permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi tingkat pendapatan seseorang. Jadi pendapatannya 5 juta ya berarti itu fungsi permintaannya seperti itu, gitu ya. Ketika semakin tinggi tingkat pendapatan, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa juga meningkat. Semakin ketika turun ya berarti dia ikut turun juga, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah permintaan uang dalam mazhab ini sangat erat dengan konsep endogenous uang dalam Islam, ya. Karena menurut mazhab iktisaduna itu uang tuh untuk transaksi saja seperti itu. Nah, jenis-jenis uang berdasarkan permintaan uang Islam ini ada M0, M1, dan M2. M0 itu terdiri dari uang kartal atau uang kertas dan logam yang diterbitkan oleh bank sentral. M1 itu ada M0 ya, yang tadi di atas, uang kartal ditambah tabungan mudharabah dan giro wadiah yang ada di bank syariah. Ya. M2 ini adalah M1 dan plus deposito mudharabah. Seperti itu. Nah, persamaan permintaan uang Islam menurut Umar Chapra. Nah, persamaan permintaan uang Islam menurut Umar Chapra ini terdiri dari MD sama dengan F, YS, S besar, dan juga keuntungan. Ya. Nah, yang menjadi catatan besar adalah adanya fungsi S. S ini adalah seluruh moral atau nilai-nilai sosial dan institusi termasuk zakat atau juga ada infak, sedekah, wakaf, ya, sosial, keuangan sosial. Nah, ini masuk ke dalam S, ya, yang mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber dan dapat membantu minimasi permintaan uang, bukan hanya untuk konsumsi yang mencolok dan investasi yang tidak produktif, tapi juga tujuan-tujuan pencegahan dan spekulasi. Sehingga pada setiap pendapatan yang didapatkan oleh individu muslim, itu sudah ada kewajiban untuk zakat, wakaf, ya, sedekah, itu sudah termasuk di dalamnya, karena itu adalah bukti tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, ini adalah persamaan permintaan uang menurut Islam. Beda dengan tadi kan Keynes, ya, yang memasukkan unsur spekulasi gitu. Nah, ini sudah. Nah, sehingga apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi seorang Muslim untuk memegang uang ini, yaitu pendapatan, ya, tingkat keuntungan aset, zakat, dan juga inflasi. Ya, jadi kita juga tetap mengakui adanya tingkat keuntungan aset. Kemudian, nah, norma-norma perilaku Muslim terhadap uang. Boleh nggak sih seorang Muslim itu cari uang yang banyak gitu ya? Boleh ya, asal caranya apa? Cara mendapatkannya itu harus benar menurut Islam. Tidak boleh judi, riba, ya, pencurian, curang dalam timbangan, goro, dan cara lain yang merugikan pihak lain, gitu ya. Istinya dengan cara yang halal. Kemudian kalau udah dapat uang gimana? Gitu ya. Kalau sudah dapat uang, tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh bermegah-megah atau mubazir, ya. Digunakan sesuai dengan alokasinya, gitu. Kemudian dalam Islam juga harus ada keseimbangan distribusi, yaitu apa? Kita memenuhi kebutuhan kita, bolehlah keinginan kita, misalkan kita mau liburan sama keluarga, boleh. Tapi
kewajiban kita apa harus ditunaikan dulu, misalkan kita harus bayar zakat, kemudian kita juga ikut membayar sedekah, infak, wakaf juga tetap dialokasikan, ya itu akan lebih berkah gitu karena seimbang antara dunia dan akhirat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah nilai sosial dan variabel makroekonomi terhadap permintaan uang Islam. Nah, ini kebetulan adalah hasil dari penelitian saya tahun kemarin. Bersama ada nih mahasiswa di sini juga, ada Ica, ada Fahira ya yang kebetulan gabung ke penelitian kita. Ini mengenai nilai sosial dan variabel makroekonomi itu ternyata mempengaruhi loh ke permintaan uang Islam ya. Nilai sosial di sini adalah zakat, infak, sedekah. Itu alhamdulillah sangat berpengaruh positif terhadap permintaan uang Islam gitu ya. Sehingga ketika jumlah zakat dan infak sedekah itu semakin besar, itu justru semakin bagus gitu ya. Variabel makroekonomi juga yang digunakan pada penelitian adalah PDB, inflasi, dan nilai tukar. Hanya saja pada variabel makroekonomi ini memang nilai PDB saja yang berpengaruh terhadap permintaan uang Islam. Sisanya inflasi, nilai tukar itu tidak berpengaruh terhadap permintaan uang Islam. Nah, kemudian adalah implikasinya bagaimana permintaan uang Islam di Indonesia. Ya, ternyata terdapat implikasi pada berbagai uang Islam di Indonesia berdasarkan variabel makroekonomi dan nilai sosial khususnya ya. PDB dan inflasi dalam hal ini, inflasi berpengaruh tapi sedikit ya, sangat sedikit sekali. Ini berpengaruh gitu ya terhadap positif terhadap permintaan uang Islam. Sedangkan untuk nilai tukar itu negatif. Kemudian juga zakat, infak, sedekah ini justru berimplikasi positif gitu ya, sehingga ketika zakat, infak, sedekah ini atau justru wakaf, karena wakaf itu terkendala data ya sehingga belum dimasukkan, itu akan meningkatkan permintaan uang Islam di Indonesia, itu justru akan semakin bagus seperti itu. Nah, itu saja mungkin pemaparan pada kesempatan kali ini. Saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Mungkin ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan nih. Kalau tidak ada, saya yang tanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Fahira, mangga. Kan tadi dijelaskan ya, Bu, yang teori permintaan menurut Keynes, itu tuh kan ada transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan Ya, dalam Islam itu hanya ada dua motif, yaitu transaksi dan berjaga-jaga. Nah, kan di spekulasi ini berarti dalam Islam itu haram ya, Bu. Gimana gitu cara menghindarinya agar tidak gini ya, ya cara menghindari spekulasi itu gitu, Bu. Soalnya kan di Islam itu haram. Dan apakah spekulasi ini hanya berpengaruh kepada orang Islam aja atau berpengaruh kepada seluruh perekonomian gitu, Bu? ya betul. Bahwa spekulasi ini sekarang sudah sangat umum dilakukan ya. Sehingga spekulasi itu tidak hanya berpengaruh pada individu saja, tapi juga pada negara. Ketika sistem ribawi ini diterapkan di suatu negara, maka dia itu sebenarnya ekonomi itu tidak akan benar-benar pulih karena akan terus ada hutang yang akan dibayar dari dari suku bunga. Suku bunga kan sudah ditentukan di awal ya. Walaupun itu klaimnya adalah untuk mengendalikan perekonomian dan lain sebagainya, tetapi ketika ketika perekonomian itu tidak bangkit dari negaranya itu sendiri, kemudian negara itu bergantung pada riba, maka itu akan terus menjadi bom waktu gitu. Lama-kelamaan itu akan menimbulkan resesi. Seperti halnya ekonomi Indonesia di tahun 99, itu kan masalahnya adalah dari mata uang. Mata uangnya bergantung pada mata uang asing. Itu karena apa? Nilai tukarnya berubah terus. Itu karena ada perjualbelian atau jual beli uang gitu ya di pasar uang, sehingga membuat nilai rupiah itu tidak bisa mandiri karena dia bergantung pada dolar ya, khususnya US dollar gitu. Sehingga spekulasi kalau secara mikronya itu adalah judi ya pada individu, tapi kalau secara makro itu adalah sistem.
Yang ada di sistem itu adalah spekulasi ketika ada suku bunga yang diterapkan, kemudian yang dijadikan alat dan lain sebagainya, tetapi tidak diimbangi dengan sektor real yang terus berkembang, itu akan sulit karena tadi harus ada biaya yang dibayarkan oleh negara untuk tadi menutupi bunga, ya kan harus bayar ya ke investor itu dari bunganya itu dijanjikan. Tapi kita sektor realnya tetap gitu-gitu aja gitu. Jadi kita tidak bisa menutupi itu ya, mungkin berhutang lagi dan lain sebagainya, pinjam lagi gitu. Sehingga kita tidak bisa mandiri gitu. Seperti itu. Ya, ada lagi mungkin? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Fahira. Ada yang ingin bertanya lagi? Nah, jika tidak ada, nah ini ada tugas ya yang bisa dilakukan minggu depan, dikumpulkan. Kita akan berdiskusi dengan mengakses dulu jurnal nasional atau internasional sebelumnya ya. Nanti setelah ini tentang apa? Tentang instrumen moneter keuangan Islam. Yang seperti apa tadi ya? Ada zakat, ada wakaf, ada infak sedekah. Bagaimana sih penerapannya? Mungkin di negara yang lain juga ada gitu ya. Dan pengaruhnya terhadap permintaan uang Islam seperti itu. Nah, setelah itu kita akan membuat artikel ilmiah yang maksimal itu 5 halaman. Disesuaikan komponennya dengan template jurnal gitu ya. Seperti itu. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan sebelum UAS H-1. Tapi mulai nanti kalau sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ya melalui email. Seperti itu. Ada yang tanyakan tentang tugas ini? Mungkin bisa difahami ya. Siap, bisa, Bu. Iya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu saja pemaparan di mata kuliah kita kali ini. Untuk Zoom kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya dari teman-teman semua. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Jangan lupa tugasnya kita kerjakan secara maksimal ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ke WA untuk bertanya. Ya. Kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai ekonomi moneter Islam, dari mulai deskripsi, kemudian komponen yang diharapkan, kemudian referensi, interaksi, kemudian assessment, dan juga contoh pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ekonomi moneter Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.